Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam majelis ilmu, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesempatan dan kesehatan, yang dengan kesempatan dan kesehatan itu kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, ya. Kesehatan dan kesempatan kita gunakan untuk dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari menggunakan kesempatan dan waktu kita serta kesehatan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik waktu kita maupun sehat kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa waktu kita habiskan, untuk apa sehat kita habiskan, ya. Semua akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan dakwah serta jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan kita sampai pada kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya. Kemarin sudah kita ceritakan tentang peristiwa masuknya Umar bin Khattab dan apa yang beliau lakukan setelah beliau masuk Islam, ya. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas, Umar bin Khattab setelah masuk Islamnya, maka kemudian beliau total 100% berbalik 180 derajat dari memusuhi Nabi SAW, akhirnya membela Nabi SAW. Dari membela orang-orang kafir, musyrik, berbalik 180 derajat memerangi orang-orang musyrik, ya. Dan memang seperti itulah, ya. Kalau kita sudah berazam untuk kemudian berislam, ya, maka ketika kita sudah mengazamkan kita sebagai seorang muslim, maka tuntutan kita sebagai sebuah syarat ya, sahnya kalimat tauhid yang kita ucapkan, atau sebagai syarat sahnya keimanan kita, itu adanya perasaan cinta sama orang mukmin, perasaan benci sama orang kafir, ya. Atau yang kita kenal dengan istilah al-wala wal bara, ya. Perasaan cinta sama mukmin, perasaan benci sama orang kafir itu mutlak harus ada pada setiap mukmin, ya. Karena apa? Karena itu syarat sahnya tauhid, ya. Jadi kalau kita bicara tauhid, ya, ucapan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat itu, ya, Nabi SAW menjanjikan semua akan masuk surga, ya. Nabi SAW mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kuncinya surga, ya. Tidak akan masuk surga orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun, ya, kalimat ini tidak serta-merta begitu saja, ya. Maknanya
kalimat ini akan bermanfaat, bisa menyelamatkan kita di akhirat kalau kemudian kita memenuhi konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Kalau kita melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada kalimat tersebut. Jika kemudian kita bisa memenuhi konsekuensi kalimat tersebut, memenuhi tuntutan-tuntutan kalimat tersebut, maka kalimat tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antara syarat atau konsekuensi kalimat tauhid tersebut adanya perasaan benci sama orang kafir, adanya perasaan cinta sama orang mukmin. Harus ada begitu, ya. Tidak betul kalau kemudian kita harus mencintai sesama manusia. Tidak betul kalau begitu, ya. Yang betul adalah kita benci sama orang kafir, kita cinta sama orang mukmin. Namun, ya, syaratnya adalah cinta sama orang mukmin itu memang karena keislamannya, karena keimanannya. Cinta sama orang kafir karena memang kekufurannya. Kalau nanti suatu saat orang kafir itu masuk Islam, maka kita langsung cinta sama dia. Kalau nanti ini ada orang Islam kemudian keluar daripada Islam murtad, kita langsung benci sama orang Islam ini yang dulunya kita cintai. Umar begitu. Begitu masuk Islam, langsung benci sama orang-orang kafir, padahal dulunya cinta sama orang-orang kafir, ya kan? Awalnya benci sama Nabi SAW dan para sahabatnya, begitu masuk Islam langsung cinta sama Nabi dan para sahabatnya. Itu memang begitu Islam, ya. Tidak betul kalau kemudian kita harus mencintai sesama manusia, semua manusia, enggak. Yang kita cintai mukmin, yang kita benci orang kafir. Tapi nanti kalau memang ini orang kafir masuk Islam, langsung kita cintai siapapun, ya. Entah itu dari Jawa kah, atau dari Cina kah, atau dari Amerika, yang penting kalau dia sudah Islam kita cintai. Nggak peduli Cina wis, ya. Jangan kita benci gara-gara Cinanya, enggak. Kita benci karena kekufurannya, ya. Kalau dia masuk Islam meskipun Cina kita cintai, ya. Tapi kalau orang Muslim meskipun Jawa tapi kemudian keluar dari pasar Islam, ya kita benci. Nah, itu tuntutan kalimat tauhid memang begitu, ya. Itu tuntutan kalimat tauhid memang harus ada perasaan begitu. Kalau tidak begitu, tidak ada bedanya antara orang mukmin sama orang kafir. Tidak ada bedanya antara aulia Allah dan auliaul syaitan. Tidak ada kan bedanya. Kenapa ada bedanya aulia Allah dan aulia syaitan? Karena aulia Allah itu mencintai orang-orang mukmin, Allah dan Rasulnya, ya kan? Auliaul syaitan mencintai orang-orang kafir. Nah, begitu, ya. Jadi Umar menunjukkan begitu masuk Islam langsung kemudian cinta sama orang-orang Islam, langsung benci sama orang-orang kafir. Ya, karena memang itu adalah tuntutan kalimat tauhid, ya. Kemudian yang dilakukan oleh Umar, ya, selain kemudian menampakkan kebencian dan kecintaan sama orang mukmin, maka beliau pun berkorban semaksimal mungkin untuk menegakkan ataupun membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemarin beliau dikeroyok habis-habisan, ya kan? Dari pagi habis subuh sampai duhur dikeroyok, nggak selesai tukaran, ya kan? Tukaran dikeroyok nggak selesai sampai duhur. Umar sendiri dikeroyok rame-rame, ya kan? Ya sudah, karena sudah masuk Islam, begitu, ya, konsekuensinya. Makanya Umar, ya, ketika perang Badar, Nabi SAW bilang, ya kan, apa pendapat kalian tentang tawanan perang Badar ini, kan begitu, ya. Maka Umar kemudian menjawab apa? Kalau pendapat saya, kata Umar ini, ya, tolong panggilkan. Ini memang ada tawanan orang kafir. Ini tawanan orang kafir, ya. Maka kemudian suruh nyari saudaranya yang sudah masuk Islam, ya. Kemudian dipanggil, ya, saudaranya masuk Islam tadi. Kemudian saudaranya yang masuk Islam tadi suruh bunuh saudaranya yang masih kafir. Itu Umar, ya. Bukan kemudian Nabi yang bunuh, bukan Umar yang bunuh. Tapi kalau kemudian sarannya Umar, ya, ini orang kafir, cari saudaranya sudah masuk Islam, panggil saudaranya sudah masuk Islam, suruh bunuh saudaranya sendiri, ya. Supaya apa? Supaya tahu sudah nggak ada lagi yang namanya belas kasihan, nggak ada lagi yang namanya cinta kalau sudah masalah kekafiran.
Nah, itu mau ditunjukkan sama Umar. Umar sudah sama sekali putus kecintaan maksudnya ya. Kalau hubungan sosial masih, kalau hubungan muamalah masih. Tapi mencintai orang-orang kafir, ini tidak bisa. Yang kita cintai adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin ya. Itu diantara kemarin hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Umar. Hari ini kita coba akan fokus satu saja ya. Kisah tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah yang kedua kali ya. Hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah yang kedua kalinya ya. Yang pertama kali kan kemarin sudah saya sampaikan ya. Ada kurang lebih 16 atau 17 orang hijrah ke Habasyah ya. Kemudian dengar berita ya, orang-orang kafir sudah mulai lunak. Orang-orang kafir sudah mulai banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena mereka ikut sujud ketika Nabi membaca surat An-Najm ya. Pas ayat sajadah Nabi SAW sujud, orang-orang kafir pun ikut sujud di Mekah. Maka kemudian tersebar berita orang-orang kafir sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian berita ini tersebar sampai ke Habasyah. Maka kemudian para sahabat yang tinggal di Habasyah balik ke Mekah. Begitu sudah mau nyampe Mekah, ternyata beritanya nggak betul, nggak benar beritanya, ya, nggak betul beritanya itu, ya. Maka kemudian terpecah sahabat ini yang mau nyampe kota Mekah ini terpecah. Yang satu kemudian balik lagi ke Habasyah, khawatir nanti kalau masuk dianiaya, disiksa lagi. Yang satunya manggil kerabatnya ya, sesama kabilahnya supaya menjadi penjamin kalau dia masuk kota Mekah. Ya, karena kalau kota Kadung keluar kota Mekah, kalau mau masuk supaya aman harus ada penjamin. Ya. Maka kemudian sebagian kemudian kontak saudaranya untuk kemudian menjadi penjamin sehingga kemudian bisa masuk lagi kota Mekah. Sebagian lagi ya kemudian nyelinap masuk kota Mekah. Lah, mereka yang sudah masuk kota Mekah ini yang nyelinap tadi ya maupun yang menjadi penjamin tadi itu semakin disiksa begitu ketahuan oleh orang-orang kafir, semakin disiksa ya. Nah, begitu siksaan semakin keras kepada sahabat yang lain pun juga semakin keras, Nabi SAW memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah lagi. Ya, balik lagi ke Habasyah, ya. Ya. Nah, ketika hijrah yang kedua ini jumlahnya lebih banyak. Ya. Laki-lakinya kurang lebih 83, perempuannya kurang lebih 18 orang, ya. Jadi laki-lakinya 83 orang, perempuannya kurang lebih 18 orang ya. Sepakat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib yang fisiknya mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mempunyai julukan Dzul Janahain yang mempunyai dua sayap di surga ya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini mempunyai dua sayap di surga ya, yang dia bisa terbang ke sana kemari di dalam surga. Kenapa? Karena dalam perang Mu'tah ya, beliau megang bendera, ya kan? Terpotong, tangannya diapit benderanya. Diambil dengan tangan kirinya, ya. Terpotong tangan kanannya, diambil dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kirinya, diapit sama sisa-sisa tangannya yang bisa ngapit bendera. Maka nanti di surga diganti dengan dua sayap, ya. Nanti dengan dua sayap yang bisa terbang ke sana kemari. Ya. Dan itu memang keutamaan orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati syahid dia bisa terbang ke sana kemari sesuka hatinya di dalam surga. Orang yang mati syahid ya. Jadi dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ya, berangkat 80 orang ya, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Tapi kemudian sudah berhasil meloloskan diri dengan kapal sampai ke kota Habasyah, sampai ke negeri Habasyah. Sampai di negeri Habasyah ya, selang berapa lama ya, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak terima ya. Orang-orang kafir Quraisy tidak terima orang-orang yang sudah hijrah ke negeri Habasyah itu harus dipulangkan lagi. Bagaimana caranya? Yang penting mereka harus dipulangkan lagi, disiksa lagi. Bagaimana caranya? Maka kemudian mereka sepakat
Mereka berunding, mereka sepakat ngumpulin hadiah, kulit, kain, emas, permata dan sebagainya ya. Pokoknya yang menjadi kesukaan Raja Najasyi itu dikumpulin sama dia. Setelah dikumpulkan, kemudian mereka berangkat, dipimpin oleh Amr bin As dan Abdullah bin Ka'ab. Ya, dipimpin oleh Amr bin As, kemudian Abdullah bin Ka'ab. Ya. Maka kemudian dua orang ini ya, pergi menemui Raja Najasyi. Ya, pergi menemui Raja Najasyi dengan membawa hadiah. Ya. Sebelum ketemu dengan Raja Najasyi, Amr bin As ini terkenal seorang diplomat. Ya. Amr bin As ini terkenal seorang diplomat ulung. Ya. Bahasanya pintar. Ya. Jadi dia kalau ada sesuatu yang ingin dinego ke negeri lain, kalau dia ada sesuatu yang diperlukan di negeri lain, dia yang jadi juru bicaranya. Amr bin As ini, ya, jadi juru bicaranya orang-orang kafir Quraisy. Maka Amr bin As kemudian dengan beberapa rombongan dipimpin oleh Amr bin As dan Abdullah bin Ka'ab tadi pergi ke Habasyah, ya, dengan membawa berbagai macam hadiah. Ya. Namun dia pintar, ya, karena dia seorang diplomat, dia paham sebelum menemui rajanya dia temui dulu menteri-menterinya. Ya. Menteri-menterinya ditemui dulu, dibagi hadiah dulu menteri-menterinya. Di apa ini istilahnya ini? Disogok dulu. Menteri-menterinya disogok dulu. Sebelum ketemu presiden, menterinya sogok dulu. Nanti tinggal sidang, oke, kan begitu ya. Setuju, undang-undangnya jadi, ya kan? Karena sudah disogok semua menteri-menterinya. Ya. Kayaknya kalau musyawarah kita begitu modelnya ya. Musyawarah kita modelnya begitu. Ya. Dibayar menterinya, ya. Rapatnya epok-epok. Setuju, ya kan? Mesti setuju. Kalau nggak setuju, hadiahnya bisa diambil kan begitu ya. Ternyata cara seperti itu sudah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu ya. Orang kafir Quraisy dulu sudah menempuh cara begitu ya. Kalau pengen mengegulkan tujuannya ya supaya rajanya presidennya setuju, sogok dulu menteri-menterinya. Nanti rajanya pasti setuju ya. Maka pinter dia. Maka dia temui menteri-menterinya itu. Nah, dia bilang begini. Ya, karena ini khusus hari ini khusus bahas ini, saya bacakan nanti dialognya ya. Dialog bahasa Arabnya saya bacakan supaya kita bisa menerawang ya, bisa menerawang ke zaman dulu bagaimana diskusi antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Ada Amr bin As dan bala tentaranya, ada Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat, ada Raja Najasyi, ada menteri-menterinya. Ini terjadi dialog ya. Nah, nanti dialognya kita akan bacakan supaya memang lebih mengena ya kisahnya ya. Maka kemudian dia datang menemui menterinya. Dia bilang begini ya. Innahu qad dawa ila baladil maliki minna ghilmanun sufaha faraqu dina qaumihim walam yadkhulu fi dinikum wa ja'u bidini mubtadi' la na'rifuhu nahnu wala antum wa qad ba'atsana qaumuna liyaruddahumul maliku ilaihim ya. Dia bilang telah datang ke negerimu ya, ke negeri tuanmu ya, bahasanya begitu ya, ke negeri tuanmu ghilmanun sufaha, anak-anak muda yang bodoh-bodoh. Nah, sudah langsung diserang ya. Ja'far bin Abi Thalib itu sudah langsung diserang dengan kalimat apa? Itu orang-orang bodoh semua ya. Itu orang-orang bodoh semua. Faraqu dina qaumihim, yang mereka ini keluar dari agama kaumnya ya. Yang mereka keluar daripada agama kaumnya ya. Mereka keluar daripada agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, namun tidak masuk ke dalam agama kalian. Nah, ini diprovokasi namanya ya. Dia keluar dari agama kaumnya di Mekah maksudnya, enggak masuk juga agama kalian. Ya, agama Nasrani ya pada waktu itu ya. Wa ja'u bidini mubtadi, ya, mereka datang dengan agama baru. Ya, mereka datang dengan agama baru. La na'rifuhu nahnu wala antum. Yang kami sendiri enggak tahu itu agama apa, kamu pun enggak tahu itu agama apa.
Ya. Ingat, ini diplomasinya Amr bin As ini. Ini diplomasinya Amr bin As. Dijelek-jelekin dulu. Pokoknya Ja'far dan rombongan dijelek-jelekin dulu. Ya. Ini taktik mereka. Ini taktik mereka dalam memenangkan negosiasi. Ya. Fa'asiru alaihi bi an yuslimahum ilaina. Maka bantu saya, ya, untuk kemudian mengembalikan mereka kepada kami. Ya. Bantu kita, ya, untuk kemudian mengembalikan mereka ke tengah-tengah kami. Ya. Maka kemudian besoknya mereka menemui Raja Najasyi. Si Amr bin As ketemu dengan Raja Najasyi dan menteri-menterinya, ya. Dengan membawa berbagai macam hadiah. Dibawa hadiahnya. Diterima sama Najasyi, ya. Diterima, ambil, taruh, ya, taruh. Maka kemudian Amr bin As kemudian bilang sama Raja Najasyi. Dia bilang begini, Ayyuhal Malik, innahu qad dawa ila baladika minna gilmanun sufaha faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinik wa ja'a bidin ibtada'uhu la na'rifuhu nahnu wala anta. Waqad ba'atsana ilaika fihim asrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim, ya, fahum a'la bihim aina. Raja Najasyi ngomong seperti apa yang disampaikan oleh Amr bin As, ngomong sama Raja Najasyi sebagaimana dia ngomong sama menteri-menterinya. Mereka ini orang-orang bodoh, ya. Mereka ini orang-orang yang keluar dari agama mereka, namun nggak masuk agamamu, ya. Kami nggak tahu agama apa itu, kamu pun nggak tahu agama apa itu, ya kan? Nggak tahu kamu. Orang-orang mulia di antara kami memerintahkan kami untuk mengembalikan mereka kepada kami, ya. Maka kembalikanlah mereka kepada kami. Maka kemudian Raja Najasyi minta pendapat para menterinya, ya. Raja Najasyi minta pendapat para menterinya. Menterinya bilang, Raja Najasyi bilang, bagaimana pendapat kalian, Pak Menteri? Menteri sudah disogok, ya kan? Menteri sudah disogok, anggota DPR sudah disogok, anggota MPR sudah disogok. Rajanya bilang, bagaimana pendapat kalian? Langsung secara spontan mereka bilang apa? Betul ya Raja, kembalikan saja orang-orang bodoh itu. Ya, kembalikan saja orang-orang bodoh itu. Maka kemudian Raja Najasyi, ya, kemudian pinter dia, ya. Enggak, sebelum saya ketemu sama orang-orang itu, ya, tolong bawa orang-orang itu besok ke sini. Ya, saya ingin ngobrol langsung sama orang-orang yang dikatakan kalian-kalian ini orang-orang bodoh itu, ya. Saya ingin tahu. Adil raja ini, ya. Meskipun dia ini raja bukan Islam tapi adil, ya. Dia nggak mau hanya sekedar menerima laporan dari menterinya. Menterinya nggak sekedar oke, benar langsung dibetulin, enggak. Ya. Ini raja yang adil, ya. Makanya kemudian Nabi SAW memerintahkan ke situ karena memang tahu bahwasanya beliau ini rajanya yang adil, ya. Enggak berat sebelah atau enggak gampang terpengaruh, ya. Maka kemudian dipanggillah para sahabat, yakni Ja'far bin Abi Thalib, menemui Raja Najasyi, ya. Menemui Raja Najasyi. Maka ketemulah Ja'far bin Abi Thalib, ketemu dengan Raja Najasyi, kemudian ditanya, ya, oleh Raja Najasyi, ya. Maka Ja'far bin Abi Thalib, ya, menjawab pertanyaan Raja Najasyi, ya. Ditanya tentang agama yang kamu bawa itu kayak apa betul apa yang dikatakan oleh mereka ini yang hadir tadi itu betul apa enggak, ya. Ini sudah ada, ya, ini sudah ada Raja Najasyi, sudah ada Ja'far bin Abi Thalib, sudah ada Amr bin As dan menteri-menterinya. Ini sudah kumpul semua sudah kumpul semua. Baru kemudian Raja Najasyi nanya ke Ja'far bin Abi Thalib, ya. Saya dapat informasi menurut mereka ini, ya, sudah kenal, yang namanya Amr bin As sama Ja'far bin Abi Thalib sudah kenal, ya kan? Karena memang sudah sama-sama orang Mekah, sudah ketemu, ya, sama-sama tahu, ya kan?
Saya ingin tahu apa yang dikatakan oleh mereka ini benar apa enggak. Tolong jelaskan agama apa yang kamu bawa itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang ini, agama itu agama baru. Yang bukan agama mereka, bukan agama kita, ya. Tolong jelasin agama apa itu, maksudnya begitu ya. Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan begini. Faqala lahu, maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyatin, na'budul asnam, wa na'kulul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar, wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if. Ja'far juga enggak kalah pinter orangnya ya. Ja'far juga enggak kalah pinter orangnya ya. Dia bilang begini, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyatin. Dulu kami ini kaum bodoh, kaum jahil ya, orang-orang jahiliyah ya. Kami ini orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh ya. Na'budul asnam, kami dulu ini nyembah patung, kami dulu ini nyembah berhala ya. Wa naqulul maitata ya, kami makan bangkai ya. Maksudnya bangkai itu kuda mati dipotong-potong dimasak gitu ya. Kambing mati dipotong-potong dimasak, begitu maksudnya ya. Itu sering makan begitu. Jadi nggak pakai disembelih. Pokoknya ada kuda mati, ada kambing mati, bawa pulang, digodok, dimasak, disate, dimakan sama ya, makan bangkai ya, makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami ini senang berbuat maksiat ya. Kami senang maksiat ya, main perempuan sana, minum khamar, main perempuan, minum khamar, pokoknya maksiat-maksiat itu kami lakukan ya. Wa naqta'ul arham, kami dulu memutus tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, kami dulu berbuat buruk pada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, orang yang kuat memakan kami orang-orang yang lemah ya. Jadi orang-orang yang kuat di antara kami memeras orang-orang yang lemah di antara kami. Dulu begitu agama kami ya. Dulu begitu agama kami. Fakunna ala dzalik hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Kami dalam keadaan seperti itu sampai datang seorang rasul kepada kami ya. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allahi linuwahhidahu wa na'buda wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awsan ya. Nabi ini ya, kami tahu persis nasabnya ya. Kami tahu persis nasabnya, kami tahu persis kejujurannya, kami tahu persis sifat amanahnya ya. Dan dia memerintahkan kami untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak menyembah berhala ya, tidak menyembah berhala. Wa amarana bisyirkil hadis, bicara jujur. Wa ada'il amanah, memerintahkan amanah. Wa silaturahim, menyambung tali silaturahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi anil maharimid dima, mencegah untuk tidak menumpahkan darah yang haram. Wa nahana anil fawahish, mencegah kami dari perbuatan buruk. Wa qauli zur, perkataan dusta. Wa akli malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Wa amarana an na'budallaha wahda la nusyrika bihi syai'an, memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak mensekutukan dengan sesuatu pun. Wa amarana bis shalah waz zakah wa addada alaihi umurul Islam fasaddaqnahu wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi minallah. Nah, jadi disebutkan kebaikan-kebaikan. Jadi disebutkan keburukan-keburukan dulu ya. Keburukan-keburukan yang zaman jahiliyah yang dia agama sebelumnya itu dibongkar keburukannya. Tadi Amr bin As bongkar, ngungkit-ngungkit keburukannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib mengungkap keburukan agama Amr bin As ya kan? Kejelekan ajaran Amr bin As dibongkar duluan sama Ja'far bin Abi Thalib. Kami dulu itu kalau orang yang kuat makan miskin, minum khamar, macam-macam keburukan kami lakukan. Begitu datang Nabi ini, kami tahu orangnya jujur, kami tahu amanah, dia ngajarin apa? Yang baik-baik ya, ngajarin yang baik-baik. Maka kami ikuti agama dia, maka kami mempercayai agama yang dia bawa. Kami kemudian beriman kepadanya dan kami menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala lahu Najasyi ya. Maka kemudian
Najasyi kemudian membiarkan Ja'far bin Abi Thalib. Wah, kalau begitu nggak betul kalian ini. Apa yang kalian sampaikan ternyata salah, ya kan? Justru itu agama yang baik, yang ngajak silaturahim, yang ngajak kemudian memakan yang halal, ya, mengajak untuk kemudian menjauhi perbuatan yang buruk, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Itu agama yang baik, ya. Jelas itu bukan agama yang buruk. Maka biarkan mereka tinggal. Saya yang akan lindungi. Pulang, ya. Amr bin As pulang ke kamarnya, Ja'far bin Abi Thalib pulang ke kamarnya, ya. Di dalam kamar Amr bin As bilang kepada temannya, besok saya akan melakukan sesuatu, ya, yang akan membuat mereka akan pulang lagi ke kota Mekah, ya. Kata temannya, janganlah, sudahlah, biarlah kita balik saja, ya, kita nggak usah urusin, ya, kita pulang saja. Kata Amr bin As, tidak, ya, besok saya akan lakukan sesuatu, ya, yang bisa membuat mereka pulang dari Najasyi di kampung ini dari negeri Habasah balik lagi ke kota Mekah. Lihat saja besok. Besok paginya Amr bin As menemui Raja Najasyi, ya. Besok Amr bin As menemui Raja Najasyi, ya. Kemudian dia bilang kepada Raja Najasyi, ya, wahai Raja Najasyi, ya, orang-orang yang datang kemarin itu, ya, singkatnya, ya, orang-orang yang datang kemarin itu berbicara sesuatu yang besar tentang Isa bin Maryam. Orang-orang yang kemarin itu, maksudnya Ja'far bin Abi Thalib, ya, itu membawa sesuatu yang besar tentang Isa bin Maryam. Kita tahu Isa bin Maryam itu dianggap Tuhannya Raja Najasyi, ya kan, begitu, ya. Lah dia cerita, itu orang-orang yang datang kemarin itu punya sesuatu berita yang besar tentang Isa bin Maryam. Pintar ini Amr bin As ini. Pertama disinggung masalah pribadi mereka, ya, dijelek-jelekkan, nggak masuk. Disinggung masalah agama. Agamanya disentil, bahasanya begitu. Agamanya disinggung. Itu punya pendapat yang aneh tentang Isa bin Maryam. Panggil lagi dia. Bahasanya begitu. Nah, orang kalau sudah disinggung masalah agama, tersinggung biasanya. Ya kan, begitu. Harapannya begitu. Kalau sudah disinggung masalah agama, nanti Raja Najasyi tersinggung. Maka kemudian yang diungkit oleh Amr bin As tentang masalah agamanya, ya. Maka kemudian kembalilah kemudian Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya. Kemudian Raja Najasyi mengutus pembantunya atau mengutus pengawalnya menemui Ja'far bin Abi Thalib, ya. Didatangi di tempatnya. Kemudian utusan tadi bilang, wahai Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ja'far bin Abi Thalib, besok pagi Raja Najasyi pengen ketemu kalian lagi, ya. Besok Raja Najasyi pengen ketemu kalian lagi dan menanyakan tentang pendapat kalian tentang Isa bin Maryam, ya. Karena kan tadi sudah diprovokasi sama Amr bin As, tolong tanyain tentang Isa bin Maryam. Kenapa? Karena mereka punya rahasia tentang Isa bin Maryam. Maka pengawalnya pun datang menemui Ja'far bin Abi Thalib dan mengatakan apa? Besok Raja Najasyi pengen ketemu lagi dan pengen diskusi tentang Isa bin Maryam dengan kalian, ya. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib kemudian rembukan dengan para sahabat, ya. Rembukan dengan para sahabat. Bagaimana ini? Besok ini anaknya. Besok mereka menanyakan tentang Isa bin Maryam. Ini sensitif. Kalau nanti sampai kita salah jawab tentang masalah ini, risiko kita bisa dipulangkan. Kalau sampai mereka marah, tidak sependapat dengan kita tentang masalah Tuhan mereka, tentang keyakinan mereka, tentang agama mereka, ini berat. Apa pendapat kalian?
rundingan, ya sudah, kita jujur saja, ya, kita jujur saja kepada mereka, jujur saja kepada mereka apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isa bin Maryam, kita sampaikan saja, sudah, nggak usah pakai ditutup-tutupi. Jelaskan apa adanya kepada Raja Najasyi, siapa itu Isa bin Maryam menurut apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, nggak usah pakai ditutup-tutupi, terangin aja dengan jujur. Sepakat, ketemu dengan Raja Najasyi, ya. Raja Najasyi, Amr bin As, Ja'far bin Abi Thalib ketemu lagi, ya. Ronde kedua, ya. Ronde kedua ketemu lagi, ya. Ronde kedua ketemu lagi. Falamma kana qad qala ala Najasyi wa qala lahu ayyuhal malik. Nah, apa namanya? Ini pendapatnya, ini anunya Ja'far, ya. Anunya apa namanya? Amr bin As. Kemudian ketemu dengan Raja Najasyi, ditanya oleh Raja Najasyi, ya, ditanya oleh Raja Najasyi tentang agama tersebut, ya, tentang agama yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan, ya, tentang siapa itu Isa bin Maryam, ya. Maka kemudian pertama Raja Najasyi mengatakan apa yang kalian bawa, ya, tentang ajaran Nabi Muhammad, ya, yang diajarkan oleh Muhammad selain yang kemarin tadi disampaikan, ya. Kenapa yang disampaikan? Maka kemudian beliau ketika di pertemuan yang kedua ini ditanya, apa yang kamu bawa lagi, ya, tentang ajaran yang dibawa oleh nabimu tersebut. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam, Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria itnada rabbahu nidaan khafiyya, dan seterusnya, ya, dibaca, ya, surat Maryam itu dibaca, ya. Mada taqul, maka kemudian begitu Raja itu yang apa namanya, yang pertama awal. Kemudian sama Amr bin As suruh tanya tentang masalah Isa bin Maryam, ya. Sama Amr bin As tadi, wahai Raja, tolong tanya mereka apa pendapat mereka tentang Isa bin Maryam, ya. Falamma dakhalu ala Najasyi qala lahum madza taquluna fi Isa bin Maryam, ya. Maka begitu apa namanya, Ja'far ini sudah masuk, Raja Najasyi bilang apa? Apa pendapat kalian, apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam? Nah, ini yang pertanyaan yang paling penting, ya. Kalau sampai salah jawab pulang, ya. Kalau sampai salah jawab bisa pulang, ya. Dikembalikan lagi ke negerinya. Bahasanya diekstradisi kalau sekarang, ya. Faqala Ja'far bin Abi Thalib, naqulu fihi alladhi ja'ana bihin nabiyuna, ya. Kami akan mengatakan sebagaimana nabi kami mengajarkan kepada kami, ya. Huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama al-adra'ul batul, ya. Ini perkataan Ja'far bin Abi Thalib. Pendapat kami tentang Isa bin Maryam adalah Abdullah wa rasuluhu. Dia termasuk hamba Allah dan Rasulnya, ya, termasuk hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu wa kalimatuhu, dia juga ruhnya, ya, dan dia juga kalimat-kalimatnya. Alqaha ila Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam Maryam yang tidak menikah sama sekali. Batul itu membujang, ya, apa namanya, nggak nikah, itu batul namanya, ya, nggak nikah itu. Nah, jadi itu Isa bin Maryam, dan memang itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya malaikat Jibril menemui Maryam, bahwasanya dia akan hamil, ya.
Maka Maryam bilang, bagaimana saya hamil? Walam yamsasni bashar, walam aku baghiyah. Bagaimana saya bisa hamil? Wong saya kemudian nggak pernah berhubungan dengan manusia dan aku bukan seorang baghiyah, aku bukan seorang pezina. Kalau aku berzina, nggak ada suami, bisa hamil. Aku bukan pezina dan aku belum pernah disentuh oleh laki-laki. Mana bisa saya hamil? Kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyun wa linaj'alaka ayatul linnas, ya kan? Itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah dan itu dijadikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa, jangankan mandul, ya kan? Enggak ada suaminya pun bisa kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Zakaria sudah tua, ya, wasta'alur ra'si saibah. Rambutku sudah penuh dengan uban. Wa hanal azmu minni. Tulang-tulang belulangnya sudah lemah. Wa imraati akhir. Bojoku mandul, ya. Bayangin, sudah tua, rambut sudah putih, tulang sudah lemah, istri mandul. Bagaimana mungkin punya anak? Apa kata Allah? Itu mudah, ya. Kamu dulu belum ada, sekarang ada. Maryam nggak ada suaminya bisa punya anak. Kamu meskipun tua tetap ada istrinya, meskipun mandul. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa kalau kita masih atau ada yang masih belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, ya. Kalau menempuh caranya Zakaria, ya, sudah lama nggak punya anak. Zakaria ini menempuh cara dia bikin mihrab. Dia bikin mihrab. Dalam surat Maryam itu disebutkan, ya kan? Dia bikin mihrab. Bikin mihrab itu seukuran orang berdoa. Seukuran orang berdoa, bukan kamar, ya, mihrab. Jadi seukuran mungkin setengah kali 1 meter. Bukan untuk sholat, cuman berdoa. Cuman berdoa. Sholatnya di sini, Mbak. Ini sholat, ya, di sini ada mihrab. Nah, disinilah berdoa, khusus berdoa. Bisa begitu, ya. Bisa begitu, ya. Jadi kamar, ya, ada mihrabnya sendiri. Sholat di kamar, doanya di mihrab. Makbul insyaallah, ya. Makbul insyaallah, ya. Makbul insyaallah, ya. Karena Maryam begitu. Maryam berdoa di mihrab, keluar dari mihrab, makanan sudah ada. Zakaria pun akhirnya ikut-ikutan bikin mihrab. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'alhu min qablu samiyya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan akan ada lahirnya seorang laki-laki, seorang putra namanya Yahya, yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala pakai nama Yahya sebelumnya, ya. Lahir Yahya namanya dari mihrab. Jadi kalau antum punya hajat besar, keinginan besar, ya, dan sebagainya, salah satunya supaya makbul bikin mihrab, ya. Punya mihrab enggak? Ya kayak beginilah, kayak orang kalau sholat itu kan orang sholat kan ada mihrabnya, ya kan? Ya model begitu. Tapi tidak sholat di situ, itu juga untuk berdoa, ya. Baik. Fadaraba an-najasi biyadihi al-ard fa akhadha minha 'udan thumma qala ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal 'ud, ya. Dia ambil tongkat, dia pukulkan ke tanah dan dia mengatakan apa? Sungguh apa yang dikatakan oleh Isa, ya, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi-Mu, ya. Persis. Ya, tidak keluar dari ukuran tongkat ini. Artinya apa? Betul ajaran itu. Tidak salah ajaran itu, ya. Itu ajaran yang betul. Ini Amr bin As geleng-geleng ini, ya. Harapannya Raja Najasyi marah, malah kemudian bilang apa? Betul agama itu, ya. Pendapatmu betul. Kalau begitu kamu tinggal di sini, kamu akan saya lindungi. Kalau ada yang mengganggu kamu, kami akan perang. Dan kamu semua, Amr bin As, bawa hadiah kalian pulang semuanya. Ya, kawan mulai, apa namanya, hadiahnya, pulang semuanya. Saya nggak akan serahkan mereka selamanya. Sejak saat itulah Raja Najasyi masuk Islam, ya.
menangis air matanya, meleleh air matanya, membasahi jenggotnya, ya. Kemudian dia masuk Islam, ya. Taib, itu kisah Ja'far bin Abi Thalib, ya. Nah, ini kita ambil hikmahnya, ya. Kita ambil hikmahnya dari kisah ini, ya. Sudah, pokoknya Ja'far bin Abi Thalib tinggal di situ lama sampai nanti perang Khaybar, ya. Sampai perang Khaybar kurang lebih tahun 8 atau 10 Hijriah, ya. 8 Hijriah perang Khaybar, ya. Lama itu. Baru pulang nanti ke Madinah sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya. Baik, kita ambil sedikit pelajaran daripada kisah Ja'far bin Abi Thalib ini. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, ya, kita harus berlaku adil sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Najasyi, yaitu jangan hanya mendengarkan aduan sepihak, ya, jangan hanya mendengarkan keluhan sepihak, ya. Antum sebagai pemimpin, ya, entah itu sebagai pemimpin organisasi kah, jamaah kah, rumah tangga kah, kalau ada masalah, ya, jangan kemudian kita hanya mendengarkan sebelah pihak saja, tapi harus cek pihak yang satunya. Itu adil, ya. Umar bin Khattab dulu begitu, ya. Ada orang mengadu tentang gubernurnya. Wahai Umar bin Khattab, gubernur kami ini kalau malam nggak pernah keluar, ya kan? Ini gimana ini? Kami kalau datang malam-malam nggak pernah dikunjungi, nggak pernah dibukain pintu. Ada lagi keluhan. Semua keluhan itu disampaikan ke Umar bin Khattab. Maka Umar kemudian apa? Baik, kalau begitu, besok saya akan datang ke tempatmu. Datang Umar bin Khattab ke tempatnya orang yang mengadu tadi. Maka dipanggillah gubernur tadi. Gubernurnya dipanggil, orang yang mengadu tadi dipanggil. Ya, orang yang mengadu dipanggil, gubernurnya dipanggil. Sekarang kamu ceritakan apa keluhanmu? Keluhan kami begini. Tanya gubernurnya. Betul? Betul, wahai Amirul Mukminin. Apalagi keluhanmu? Begini. Betul? Betul, Amirul Mukminin. Setelah apa namanya? Sudah di cross check begini, ditanya sama Umar bin Khattab, apa alasanmu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya. Salah satunya dia bilang apa? Wahai Amirul Mukminin, kenapa malam saya nggak bisa ditemui? Saya sudah kerja dari pagi sampai sore, dan malam saya khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya nggak mau diganggu. Dan hak-hak mereka semua sudah saya tunaikan pagi maupun siang hari. Betul, sudah ditunaikan? Betul, wahai Amirul Mukminin. Ya sudah, kalau begitu, benar dia. Nah, maknanya apa? Ada cross check begini. Ada cross check. Namanya tabayun. Bukan hanya tabayun, tapi diiringi dengan tasabut. Kalau tabayun itu cuma konfirmasi tok. Betul kamu ngomong begini? Betul. Apa alasanmu ngomong begitu? Enggak ditanya. Itu keliru. Itu salah. Nah, itu masih belum benar. Tabayun tok itu masih belum benar. Harus ada tasabut. Contoh dalam kasus ini, dalam surat apa namanya? Al-Hujurat, ya, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin minhum, ya. Kalau ada orang-orang fasik dengan berita, tabayun. Tapi bukan hanya tabayun, tasabut. Ya. Kalau enggak, nanti risikonya besar. Ya, kita ambil contoh kisah pembunuhan Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan itu kan dibunuh, dikepung rumahnya. Kenapa sampai kemudian orang-orang berani membunuh Utsman bin Affan? Karena mereka dapat berita, terutama orang Mesir, orang Basrah, orang Kufah, ya. Dapat berita begini, bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar. Yang pertama. Yang kedua, Utsman bin Affan itu lari dari perang Uhud. Yang ketiga, Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan. Ya. Tersebar berita ini, informasi begini tersebar, ya, ke Mesir, ke Basrah, ke Kufah. Maka mereka kemudian cross check, tabayun. Utusan dari Mesir berangkat, dari Kufah berangkat, dari Basrah berangkat, pergi ke Madinah, cari berita tentang 3 hal ini. Ya, ketemu dengan Ibnu Umar.
Maka dia tanya, wahai Ibnu Umar, betul nggak Utsman bin Affan itu nggak ikut perang Badar? Nggak ikut perang Badar? Betul. Betul nggak Utsman itu lari dari perang Uhud? Betul. Betul nggak Utsman itu nggak ikut Baiatur Ridwan? Betul. Hah? Oh ternyata betul. Kalau begitu sudah selesai. Saya tak pulang dulu. Pulang dia. Hah? Pulang ya ke negerinya masing-masing. Disampaikan ke rakyatnya, sampaikan ke penduduknya. Saya sudah tabayun. Saya sudah konfirmasi ke Ibnu Umar. Nah, siapa yang kenal Ibnu Umar? Ya kan? Semua pasti kenal dengan Ibnu Umar. Saya sudah tabayun sama Ibnu Umar. Apa yang berita tentang masalah Utsman sudah saya tanyakan semua dan Ibnu Umar bilang betul semuanya. Jadi Utsman nggak pantas jadi khalifah. Nah, gitu kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Utsman nggak pantas jadi khalifah. Kenapa? Dia nggak ikut perang Badar, dia lari dari perang Uhud, dia nggak ikut Baiatur Ridwan, nggak pantas jadi khalifah. Ah, mulai sudah. Tapi tabayun tok. Dia nggak tanya sama Ibnu Umar, kenapa nggak ikut perang Badar? Kenapa lari dari perang Uhud? Kenapa nggak ikut Baiatur Ridwan? Nggak ditanya sama orang ini. Paham maksudnya? Nggak ditanya. Padahal kalau ditanya akan ada penjelasannya. Kenapa nggak ikut perang Badar? Nabi SAW sendiri yang memerintahkan Utsman bin Affan tetap tinggal di rumah menunggu istri beliau Ruqayyah yang sedang sakit keras. Dan Utsman mendapatkan ghanimah sama dengan orang yang ikut perang Badar. Berarti apa? Berarti dianggap ikut perang Badar, cuma terhalang istrinya sakit dan itu putri Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi yang memerintahkan Utsman untuk tetap tinggal. Utsman mau berangkat, mau ikut perang Badar. Jangan, kamu tunggu istrimu. Kamu tunggu istrimu. Ya. Selesai perang Badar, dapat ghanimah. Sebagaimana pasukan yang lain. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Kemudian perang Uhud. Kenapa kemudian Utsman lari dari perang Uhud? Ada penjelasannya mestinya kalau ditanya. Kenapa? Dalam perang Uhud ya, nanti kita akan bahas. Begitu kemudian Mus'ab bin Umair itu pakai baju besi, pakai topi besi, baju besi, dan kalau sudah pakai topi besi, pakai baju besi, itu mirip dengan Nabi SAW. Mirip dengan Nabi. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy ketika berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, dianggap sudah membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka teriak, Muhammad sudah terbunuh, Muhammad sudah terbunuh. Padahal itu Mus'ab bin Umair. Tersebarlah berita di kancah peperangan yang lagi berkecamuk, Nabi meninggal, Nabi meninggal, Nabi meninggal, Nabi meninggal. Kacau para sahabat. Kacau para sahabat. Ya namanya Nabi meninggal kan kacau para sahabat. Wong perang bela Nabi, ya kan? Perang di bawah pimpinan Nabi, ini nabinya meninggal, kacau para sahabat, kacau para sahabat. Umar bin Khattab dan beberapa para sahabat lemes. Ya, dia minggir, senjatanya ditaruh, lemes dia, duduk-duduk. Nabi sudah meninggal. Ngapain lagi perang kan begitu. Yang satunya tetap perang, meskipun Nabi masih meninggal terus perang. Yang sebagian lari balik ke Madinah. Paham? Jadi 3 kelompok. Ya. 1 minggir, ya, enggak balik ke Madinah, enggak neruskan perang, minggir. Yang 1 neruskan perang. Yang 1 kelompok lagi balik ke Madinah. Nah, yang balik ke Madinah ini salah satunya Utsman bin Affan. Balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Alladzina tawallaw yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Orang-orang yang berpaling dari ketika ketemu dengan 2 pasukan itu, innamatazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Mereka telah digelincirkan oleh setan dengan sebagian apa yang mereka perbuat. Wa laqad afallahu anhum, tapi Allah sudah memaafkan mereka. Allah sudah memaafkan mereka. Innallaha ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Selesai. Meskipun salah, Allah sudah maafkan. Selesai kan urusan? Selesai, ngapain diungkit-ungkit? Sudah dimaafkan kesalahannya.
Sedangkan kesalahan kita belum tentu dimaafkan. Itu jelas-jelas sudah dimaafkan. Turun ayat menjelaskan memaafkan Utsman bin Affan dan orang-orang yang balik ke Madinah. Sudah dimaafkan semuanya. Dan dalam kondisi perang kayak begitu tuh bisa saja terjadi manusia. Bisa saja terjadi kalau kita mau perang, komandan kita mati. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Balik. Boleh. Kan begitu ya. Belum tentu kita langsung ayo lanjut sampai mati, belum tentu. Bisa jadi kalau pimpinan kita mati, lebih baik pulang saja. Pimpinan sudah mati, ya kan? Ngapain kita terus? Pulang saja. Bisa jadi demikian. Utsman bin Affan termasuk salah satunya. Kenapa nggak ikut Baiatul Ridwan setelah setelah peristiwa Hudaybiyah itu, ya kan? Utsman itu kenapa nggak ikut sumpah ketika Hudaybiyah itu? Utsman itu pergi ke Mekah, ya, menjadi juru rundingnya Nabi Sallam, menemui orang-orang kafir Quraisy, ditahan sama mereka, nggak bisa balik. Lah orang-orang ini yang tinggal ini kemudian baiat mati untuk nggak balik ke kota Mekah. Kalau terjadi perang sampai mati melawan orang-orang kafir, semuanya baiat. Maka Nabi kemudian mengangkat tangan beliau, ini tangannya Utsman bin Affan, ditempelkan begini dengan tangannya Nabi Sallam. Berarti apa? Utsman bin Affan ikut baiat, diwakili sama Nabi SAW. Selesai. Itu kalau tasabut namanya. Tapi kalau tabayun tok, salah. Ya? Ada isu mama, ya. Ustadz Ismail itu Syiah. Siapa yang ngomong? Iril. Cross check. Tabayun. Ya kan? Tabayun ke Iril. Iril, betul Ustadz Ismail. Betul antum ngomong Ismail Syiah. Iya, betul. Oh ya wis nek ngono. Ya kan? Ya wis nek ngono. Salah begitu itu. Itu enggak betul, ya. Itu enggak betul. Tanya alasan ngopo? Jatahmu ndi? Kan begitu. Buktinya apa? Gitu, tanya terus. Jangan kemudian wis cerita ke satunya. Iya betul, Ustaz Ismail Syiah. Aku wis konfirmasi ambek Iril, ya kan? Iril ngomong bener, salah. Cara mencari berita kayak begitu itu salah, nggak betul, ya. Harus ada tabayun, tasabut. Tanya, apa alasannya? Tabayun tok, salah. Ya. Itu yang penting. Yang kedua, hikmahnya jujur saja. Ya. Ja'far bin Abi Thalib mikir-mikir gimana? Kita bohong, kita cari jawaban apa enaknya ini. Kata para sahabat, sudah kita jujur saja sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita katakan apa adanya, selesai. Maknanya apa? Jujur. Gak usah khawatir masalah dunia. Ditanya oleh direktur, Ustaz tanya hukumnya riba itu gimana Ustaz? Direktur izin tanya. Wah, ini aku jawab haram, direktur ini kan. Lumayan ya kan. Gak sidole ini. Jujur saja ya kan. Jawab haram ya kan. Gak urusan nanti dia mau pakai kita lagi apa enggak, dia mau ngasih kita lagi apa enggak, gak penting. Yang penting saya nyampaikan sesuatu yang betul dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Sudah jujur saja. Nah, karena insya Allah kejujuran akan membawa ke berkahan. Ya. Ada kisah lucu ya, sebagai penutup. Seorang pemuda yang jujur dapat istri cantik, dapat istri kaya. Wah, ini penting. Pemuda miskin jujur dapat istri kaya cantik. Yang penting ini kisah ini. Ya, penting ya. Jadi ada cerita begini ya. Ada seorang wanita kaya ya, terpandang. Semua orang kaya sudah mencoba melamar orang ini, melamar wanita ini ya, melamar wanita ini. Semua tertolak. Kenapa? Karena maharnya. Yang diminta oleh orang tuanya itu tinggi nilainya, karena dia orang cantik, orang kaya ya kan, maharnya tinggi. Kalau mau melamar anak saya nilainya sekian, 50 juta. Kalau enggak mundur. Semua pada mundur. Ini orang pemuda miskin, jujur, datang dia ke orang tuanya. Saya mau melamar anak bapak. Berapa anak bapak ini maharnya? Dia bilang, bapaknya bilang apa? 50 juta. Pemuda ini bilang apa? 50 juta.
Bapak ini nggak tahu terima kasih ya. Bapak sudah merawat anak bapak sejak kecil, dirawat, dibesarin, cuma dihargai 50 juta. Saya bayar 1M. Gimana? Boleh. Tapi untuk sekarang saya nggak punya duit ya. Tapi nanti saya akan usaha, saya akan cari uang 1M. Saya akan usaha, tapi sekarang saya nggak punya duit. Gimana? Boleh, nggak apa-apa. Asalkan nanti kamu usaha cari uang 1M. Iya, saya nggak punya apa-apa, tapi saya akan cari uang 1M. Betul, nikah dia, nikah. Setelah nikah teman-temannya heran, ya kan? Kok bisa kamu begitu itu? Kok bisa kamu begitu? Ya jujur saja, ya kan? Jujur saja, ya? Jujur saja. Nah, nikahlah dia, nikah. Nyari terus, namanya orang nggak punya kerjaan, ya kan? Ngobrol sana ngobrol sini, nggak cari kerjaan. Suatu hari ini menantu yang lain yang kaya-kaya ngumpul ngomong masalah duren, ya, ngomong masalah duren. Wah, duren aku wingi tuku nang kono 500.000, enak. Sithike bilang saya kemarin beli di sana 1 juta, enak rasane. Cerita duren kabeh. Iki mantu sing melarat iki mau, ya. Langsung pergi dia keluar, nemui temennya. Ana pinjam uang ente 50.000. Buat apa? Beli duren. Langsung dia pinjam temennya beli duren, kasihkan ke mertuanya. Mertuanya bilang, Masya Allah, ini menantu luar biasa. Yang lain pada ngomongin duren, ini sudah langsung beli duren. Yang lain cuma ngomong doang, ini sudah langsung beli duren. Masya Allah, antum menantu yang luar biasa. Akhirnya disayangi, disenengi, dikasih. Uang 1M tadi sudah nggak pikirin lagi sama dia. Sudah, saya senang sama antum ya. Sudah habis, bismillah. Saya senang dengan orang yang jujur, dengan orang yang perhatian sama. Bismillah, akhirnya jadi. Ya kan? Itu kisah sahih, kisah nyata ya. Kalau antum pernah dengerin ceramahnya Ustaz Syafiq Reza Basalama ya. Nah, beliau pernah cerita kisah ini, temennya begitu ya, temennya. Walhasil begitu ya. Hikmah yang kita ambil adalah pandai-pandai menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah ya, jangan antum dengarkan satu pihak ya. Kalau antum dapat wadul sama antum, ya, jangan langsung dibenarkan, ya. Siapa yang dituduh langsung panggil, langsung ketemukan sama orang yang ngomong tadi, ya kan? Langsung ketemukan. Benar kamu begitu? Betul. Tanya sampai tuntas, baru kemudian putuskan masalahnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya kalau kita mau berdakwah, siapapun, kalau kita mau mendakwakan Islam, kita harus jujur saja. Insya Allah kejujuran akan membawa kepada keberuntungan ya, insya Allah. Jangan kita ikut-ikutan teorinya orang-orang kapitalis ya. Kalau jujur buntung, enggak. Insya Allah kalau jujur kita akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Satu kisah ini mudah-mudahan memberikan hikmah pelajaran bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam. Innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.